Selamat malam Besti-Besti, kembali lagi dengan saya Andini Aprilianti dalam acara podcast Edukasi Gangga Education. Jadi hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial loh teman-teman. Wah, siapa ya? Ustazahnya cantik loh. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah sehat walafiat. Wah, sehat-sehat ya Ustazah? Ya, alhamdulillah. Gimana nama lengkapnya Ustazah, siapa? Nama lengkap saya dari kecil sampai sekarang tuh Siti Masitoh. Itu nama asli pemberian dari orang tua, dengan harapan supaya putrinya menjadi putri yang sholihah. Barokah doanya semuanya ya. Amin. Tempat lahir Ustazah itu di mana? Tempat lahir saya asli dari Jombang. Terus mengenyam pendidikan pun di Jombang sampai besar sampai sekarang. Saya dari Jombang. Jadi saya itu produk dari Jombang asli. Waduh. Pendidikan Ustazah terakhir apa? Pendidikan saya terakhir tuh MA. Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari Jombang. Ya. Itu apa? Kuliah atau gimana? Nah, itu pendidikan tingkat S3. Mau tahu? Iya dong. Nah, SD itu mengenyam di Madrasah Ibtidaiyah. Dilanjutkan dengan SMP-nya itu di MTS, Madrasah Sanawiyah. Dan terakhir S3-nya itu di SMA atau Madrasah Aliyah Hasyim Asy'ari. Itu maksudnya. Tapi saya bangga bisa belajar di madrasah hingga jadi seperti sekarang ini. Sudah berapa lama Ustazah mengajar di TPQ ini? Kalau tanya lama sekali. Tapi saya berasa masih sangat masih sangat baru. Awal saya di sini itu di tahun 2005. Lama sekali. Ya, 2005 saya juga menikah di tahun 2005 itu. Ketika menikah saya dibawa ke sini di Surabaya ini. Masih 4 hari. Ya, 4 hari. Saya langsung di sini. Pertama kali yang mengajak ke sini itu yaitu beliau almarhumah Ibu Hajah Muntamah. Beliau juga istri dari Bapak Hamid Syuhadi dari Jombang juga. Jadi saya juga sangat beruntung bertemu dengan orang-orang yang baik. Mudah-mudahan semua ini menjadi jariah beliau. Dan sampai sekarang pun berarti kurang lebih sudah 17 tahun ya. 17 tahun apa 18 ya? Wow. Ya, segitu ya, kurang lebih itu. Dari mulai tempat ini masih mushola waktu itu, masih bangunan lama. Jubinnya itu masih jubin lantai semen itu loh, masih belum tekel, masih belum masih mushola. Mushola belum masjid yang megah besar seperti ini belum, masih bentuk bangunan lama mushola, belum tekel bagus, belum, masih hitam itu loh. Nah itu masih itu mushola. Saya selang beberapa tahun saya akhirnya berubah jadi seperti sekarang ini. Awal mula partner mengajar. Saya di sini berapa bulan ya? 2 bulan atau 3 bulan ya? Yaitu sendiri. Dari mulai anak 7, masih hafal saya. Dari mulai anak 7 itu pun dijemputi dari rumah ke rumah sama Ibu Hajah itu. Mudah-mudahan jadi jariah beliau. 7 anak. Saya meningkat jadi 10, jadi 20. Dan kebetulan juga kebarengan saya juga hamil muda waktu itu. Jadi sudah kurang lebih 3 bulan atau 4 bulan. Nah, saya kedatangan partner Ustadz Farid Masyudi. Jadi beliaulah partner pertama. Tapi alhamdulillah sampai sekarang ini, sampai menjadi besar sekarang ini, saya benar-benar senang, benar-benar bahagia. Kalau saya boleh bilang sudah mendarah daging anak-anak sama saya itu. Jadi sudah benar-benar menjadi panggilan hati. Tidak ada pernah rasa
bosen atau merasa gajinya kecil, tidak pernah. Yang menjadi tujuan utama saya itu, ini anak-anak sudah diamanahkan ke saya. Jadi saya pun harus menjalankan amanah ini dengan baik. Mudah-mudahan dengan tujuan paling tulus dari hati, anak-anak ini bisa menjadi anak-anak yang pintar baca Al-Quran. Seperti itu saja tujuannya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah semakin baik dengan datangnya ustadz-ustadzah yang muda-muda, yang pandai di segala bidang. Akhirnya menjadilah TPQ yang sekarang. Saya bangga sekali. Berarti sudah lama dong ini. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan sampai akhir hayat saya bisa mengamalkan ilmu saya yang sedikit supaya bisa ditularkan ke anak-anak. Ya, Sangat lama ya. ya alhamdulillah. Doanya semoga sehat selalu bisa bersama anak-anak. Ya. Apakah Ustazah mempunyai inovasi untuk kemajuan di TPQ dan kali ini? Selalu inginnya itu apa ya? Selalu ada kemajuan, ada kemajuan di segala bidang. Nggak hanya sekedar membaca Al-Quran saja, tapi di bidang lain-lainnya kalau bisa anak-anak ini dimunculkan. Seperti sekarang ini sudah ada namanya kegiatan ekstra baca Al-Quran, seni baca Al-Quran atau qiraah, yang kebetulan saya yang memandu. Terus yang kedua ada ekstra Banjari, alhamdulillah sudah mulai jalan. Dan lain-lainnya sekarang malah ada penambahan ekstra multimedia atau apa itu. Alhamdulillah saya senang sekali. Mudah-mudahan selanjutnya itu ada lagi inovasi-inovasi yang lebih baik lagi. Ustazah gimana? Di sini senang nggak bisa mengajari santri-santri? Kalau ditanya seneng mah nggak usah ditanya. Sudah 17 tahun sampai sekarang. Alhamdulillah rasanya itu masih baru. Kadang-kadang kalau diingatkan dengan umur, ya Allah ternyata sudah 17 tahun saya di sini. Artinya umur saya sudah bertambah 17 tahun. Dari mulai umur 26. Ya, umur 26 sampai sekarang. Jadi berapa ya? 43 tuh. Kalau nggak salah. Tapi alhamdulillah. Kadang-kadang masih merasa sangat muda, terus kenapa aku bersama anak-anak. Rasanya kok baru kemarin. Tapi kalau dilihat usia sudah 43 ternyata. Ya alhamdulillah, mudah-mudahan barokah. Bersama dengan anak-anak yang pintar baca Al-Quran. Ustazah kayaknya sangat bahagia banget kalau bisa ngajar di sini ya. Ya bahagia sekali. Saya itu selalu senang dimanapun berada. Saya itu ngajar Al-Quran. Sebenarnya malu sih kalau dibilang mengajar. Saya kan nggak pinter, belum pinter juga. Ya nemenin anak-anak mengaji, mengenal baca Al-Quran dan tulis itu lebih suka dibilang gitu. Kalau mengajar itu kadang sungkan dengan kok mengajar, saya belum bisa apa-apa. Nah, tapi saya sangat bahagia sekali. Dari mulai saya masih gadis, saya sudah belajar menemani anak-anak mengaji sampai sekarang ini. Alhamdulillah. Ya. Apa kesan Ustazah untuk mengikuti kesan-kesannya dalam TPQ? Kesannya sangat-sangat banyak, sangat bagus menurut saya. Ya jelas berkesan saya. Anak-anak yang asalnya enggak ngerti apa-apa, yang baru masuk daftar, masih belum bisa baca tulis, masih belum mengenal huruf hijaiyah, terus tiba-tiba sekarang sudah pandai baca Al-Quran, bahkan lebih enak dari ustazah. Alhamdulillah sekali, saya bahagia sekali. Itu kesan saya. Keluh kesah ustazah saat mengajar gimana? Kalau keluh kesah, ya pasti ada lah ya, namanya manusia. Keluh kesah itu pasti ada. Kalau keluh kesah saya itu
biasa, itu terjadi pada siapa saja, pada pengajar siapa saja pasti ada. Kadang-kadang kita menemui anak yang agak bagaimana gitu, tapi kan itu sudah menjadi tugas dan tanggung jawab seorang ustazah untuk membimbing anak-anak, menuntun anak-anak supaya menjadi anak yang soleh, yang solihah. Itu sudah menjadi tugas kita. Mudah-mudahan kita bisa amanah sampai nanti. Ya. Kalau boleh tahu itu kiroahnya bakatnya apa aja? Oh, itu maksudnya, ya saya tahu maksud pertanyaannya. Ustadzah itu sebenarnya bukan hanya bakat di kiroah saja. Bukan bakat sih, apa ya, seneng. Dulu kalau boleh saya cerita, agak ke belakang sedikit dari orang tua. Ibu saya itu dulu pinter baca Al-Quran. Baca kiroahnya itu begini. Itu pun saya tahu cerita itu dari para tetangga yang lewat, tapi kebetulan mendengarkan. Ibumu dulu itu pinter baca Quran. Kiroahnya enak, merdu. Nah itu ustadzah kan bersama ibu itu nggak terlalu lama lah, tapi tahu dari cerita orang, berarti kesenangan saya, bakat saya itu turun dari ibu juga. Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi amal jariah ibu saya juga. Amin. Kalau boleh tahu saja ini sudah keluarga atau belum? Oh sudah, saya sudah beranak 2. Iya. Terus bagaimana cara ustazah untuk meluangkan waktu di TPG ini? Ya, gimana ya? Ya pasti kita harus meluangkan waktu, kita harus bikin jadwal waktu untuk bersama anak-anak di TPG, waktu untuk keluarga. Sudah pasti kita harus mengatur sedemikian rupa supaya bisa berjalan lancar. Karena apa? Kalau kita tidak bisa mengatur itu, bakal kelang kabut. Kita juga nggak hanya mengatur waktu saja, kita harus bisa memberi pengertian kepada keluarga, terutama suami. Apalagi seorang istri. Istri itu apapun yang kita lakukan meskipun itu baik, itu harus atas izin suami. Walaupun itu baik, kebaikan, tapi kalau suami tidak mengizinkan, Allah tidak ridho. Makanya saya sebagai mungkin mewakili ustadzah yang lainnya sebagai istri, nggak hanya menjadwal saja, tapi harus memberikan pengertian sedemikian rupa supaya tahu bahwa kita mengajar ini adalah tujuannya mulia dan pahalanya itu tidak hanya kepada kita saja. Insya Allah merembes ke semuanya, ke seluruh keluarga kalau diridhoi. Itu seperti itu. Ustazah kan sebagai pengajar kiroah. Untuk di TPG kiroah itu ustazah sudah berbakat dari kecil atau belajar secara otodidak? Nih, kalau dari kecil belajar sih tidak. Ustazah itu sudah senang ketika mendengarkan orang baca Al-Quran yang merdu itu, rasanya itu senang. Ustazah itu suka mengikuti. Boleh dibilang itu otodidak ya. Dari mulai dulu ada kaset pita itu. Ya. Sekarang kan nggak ada kaset pita ya. Dulu itu pakai kaset pita. Itu tanda itu beli itu pun nggak beli baru. Beli di bekas loak ya. Nah itu beli kaset loaan, kaset kiroah itu ya, itu tanda saking senengnya. Belajarnya dari situ. Tapi ketika sudah madrasah kelas 6 sampai dengan MTS sampai dengan madrasah aliyah, ustazah belajar di ekstra juga di
sekolahan, di kegiatan ekstra di sekolahan. Itu saking senengnya Ustazah. Jadi kalau belajar itu sambil membayangkan gurunya tadi kayak apa ya bunyinya, seperti itu. Ya alhamdulillah. Berarti Ustazah ini qiraah dan suka qiraah dari kelas berapa? Dari kecil saya, bukan dari kelas berapa. Dari kecil tuh sudah senang mendengarkan orang mengaji, kok enak ya, kok merdu, itu sudah senang Ustazah. Hobinya Ustazah itu apa? Kalau hobi apa ya hobi? Ustazah itu kalau dibilang hobi kan 1, 2. Ustazah itu seneng dari sekolah dulu itu kegiatan ekstra yang paling disukai Ustazah itu 1 ya, qiraah, kegiatan ekstra qiraah. Terus dulu belum ada Banjari Ustazah itu, adanya Samro. Nah itu ya Samro, sampai sekarang ada Samro. Nah, Samro sama kegiatan pramuka. Nah, itu paling suka sampai menjadi kelas 2 SMA saya sudah dapat SK pramuka, sudah membina. Saking senengnya maksudnya. Udah sekilas cerita saja. Nah, iya, Oke, terima kasih ya Ustazah. Ya. Oke teman-teman, podcast hari ini saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.